video kali ini saya hanya akan bercerita ke teman-teman pengguna dan penggemar Suzuki Katana. Cerita kali ini adalah tentang apa saja yang sudah saya oprek di mobil Suzuki Katana sehingga saya sudah tidak punya bahan lagi untuk membuat konten tentang Katana karena hampir semuanya itu sudah saya oprek kecuali yang berat-berat ya, seperti kalau misalkan turun mesin, kemudian turun transmisi, turun gardan, kemudian servis kaki-kaki mobil depan belakang itu tidak saya lakukan. Tapi selain itu sepertinya sudah saya kerjakan semua. Awal mulanya itu saya dapat mobil Katana, bisa dikatakan Katana rongsok ya, tahun 2021 bulan Agustus kurang lebih. Jadi ya, sampai sekarang itu udah hampir 1 tahun saya ngoprek Katana. Nah, mobil itu agak berbet, kadang mati bahkan kalau di gas kecil, dan kondisi lantainya cukup parah. Jadi awal pertama dapat yang saya lakukan adalah pertama saya ngurusin bodinya banyak yang keropos, itu saya tambal dengan resin dan fiber, baik di spakbor, di lantai depan belakang, dan semuanya yang kira-kira keropos saya tambali dengan fiber dan resin. Itu butuh waktu berminggu-minggu, emang capek emang waktu itu. Nah, setelah bodinya itu beres, udah saya flame coat semuanya, kemudian bersih-bersih kaki-kaki, bagian kolong-kolong saya bersihkan, saya cuci, kemudian saya cat dengan flame coat sehingga tampak bersih kembali. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk rem depan rem depan dan belakang juga saya sudah servis, saya bersihkan, saya ganti kanvasnya, kemudian kuras minyaknya, dan itu semuanya udah saya upload dalam video di channel saya ini. Lalu lanjut, setelah rem beres, laker juga tidak lupa, ternyata yang belakang kan juga waktu itu rusak satu, kocak satu, sehingga saya ganti bearingnya. Saya tidak mampu sehingga saya lepas asnya, as belakang saya bawa ke bengkel, saya pasang di bengkel, kemudian saya pasang sendiri di mobil. Yang depan itu setelah bongkar-bongkar rem itu sekalian saya setting laker depan. Nah, kebetulan laker depan tidak rusak. Nah, itu juga sudah yang saya ceritakan ini sudah saya upload di video-video di channel ini. Nah, lantai sudah, kemudian rem sudah, kolong-kolong udah bersih, dan laker-laker juga sudah beres. Lanjut ke bagian sistem bahan bakar. Nah, sistem bahan bakar itu yang pertama adalah mengenai karburator. Nah, karena saya waktu itu stres, wah ini macet terus, saya lalu beli KW, yang karbu KW harga 600-an kalau nggak salah. Saya pasang dan udah bisa jalan, ternyata bisa jalan mesinnya, dan ternyata masih juga mogok-mogok. Ternyata penyebabnya itu adalah pompa bensin yang tidak lancar. Ini memang saya mengerjakan Katana ini bukan karena saya sudah pintar Katana, tidak. Saya itu membuat konten itu memang sebenarnya buat belajar juga, buat saya sendiri. Nah, karena masih berbet, meskipun ganti karburator, akhirnya saya cek aliran bensinnya, ternyata tidak lancar. Akhirnya saya ganti membran yang ori. Nah, setelah saya ganti membran, udah lancar, bisa nyala dan normal tanpa mogok lagi. Nah, waktu itu sempat saya potong solenoidnya. Sebenarnya bukan salah solenoidnya, tapi salah pompa bensinnya. Nah, untuk saluran bahan bakar tidak puas sampai di situ, saya juga saya kuras tangki bensinnya yang di belakang itu saya turunkan, kemudian sekalian saya ganti pelampung ketinggian bensin, karena juga waktu itu rusak, memang Suzuki rongsok ini, Katana rongsok. Saya ganti sekalian, dan sudah bersih, sekalian saya ganti filter bensinnya, filter bahan bakarnya. Nah,
Sampai saat ini, sampai sekarang, sampai tahap ini berarti bagian sistem bahan bakar sudah, kemudian kaki-kaki juga sudah. Kaki-kaki itu maksudnya belum servis kaki-kaki ya, baru bersih-bersih saja, laker-laker sudah. Nah untuk kaki-kaki akhirnya saya bawa ke bengkel, saya pasrahkan ke bengkel dan saya terima beres saja. Sehingga kaki-kaki sudah, kemudian sistem bahan bakar sudah, bodi sudah beres tanpa ada keropos lagi. Nah tidak puas sampai di situ, kemudian saya lanjutkan ke bagian mesin. Bagian mesin yaitu saya ganti timing belt. Ganti timing belt sekalian setel klep. Sudah beres dan ternyata terjadi overheat mesin panas. Akhirnya saya bongkar lagi timing beltnya, kemudian untuk mengganti pompa radiator, ganti pompa radiator, kemudian saya lepas radiator, saya bawa ke tukang servis radiator, saya dikoroki oleh tukang radiator, saya pasang dan hasilnya saya puas, temperatur normal, tidak sampai overheat, yaitu hanya sekitar seperempat, stabil di seperempat di jarum penunjuk temperaturnya di dashboard mobil. Oke, tidak puas sampai situ, kemudian starter juga saya servis sendiri, saya bersihkan, saya bongkar, saya bersihkan, kasih stempel dan beres, starternya lancar. Apalagi setelah itu yang ini, setelah itu ini pekerjaan yang cukup berat bagi saya, yaitu tentang pemasangan AC. Karena mobil ini saya dapat tanpa AC, akhirnya saya beli spare part AC full satu set. Ya, ini perjuangan yang berat ini untuk pemasangan AC ini, karena saya harus memikirkan bagaimana untuk dudukan AC-nya, seperti dudukan evaporator dan dudukan kompresor. Ini berat memang ini. Dan juga kelistrikan AC juga saya rangkai sendiri. Ini butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu mungkin. Karena waktu itu setelah jadi pun saya jalan, saya isi freon, ternyata terjadi kebocoran di sambungan-sambungannya. Akhirnya saya kasih isolatif, saya isi lagi freon dan akhirnya berhasil. Ya, memang untuk pemasangan AC yang pemula seperti saya memang rawan terjadi kebocoran di bagian sambungan-sambungannya, karena memang ya mungkin barangnya KW, jadi harus dikasih isolatif. Kemudian setelah itu untuk di bagian dashboard saya rapikan kabel-kabelnya, saya semprot juga dengan film coat yang bagian karat-karatnya. Nah itu juga butuh waktu lama untuk melepas dashboard, merapikan kabel, itu emang butuh waktu lama juga. Kemudian apalagi ya, ganti kabel speedometer saya lakukan, ganti oli mesin, oli transmisi, oli gardan, oli transfer case juga saya lakukan. Kemudian apalagi ya, terakhir yang akhir ini adalah dinamo ampere. Saya bongkar, saya bersihkan juga dinamo amperenya. Terus sudah ya, kayaknya cuma itu tapi saya butuh waktu 1 tahun untuk melakukannya. Ya sudah, jadi intinya dari bagian bawah, bagian lantai, bagian rem, bagian piring atau laker roda, kemudian bagian mesin itu setel klep, kemudian masalah sistem pendinginan radiator saya oprek semua itu, kemudian AC, kemudian timing untuk sistem pengapian baik yang platina maupun CDI, kemudian dari dinamo ampere, dinamo starter, AC, ya sudah, itu pernak-perniknya untuk sesuai katana. Sepertinya memang simpel, tetapi untuk melakukannya butuh keberanian dan waktu yang lama untuk pemula seperti saya.
Nah, dengan demikian saya sudah kehabisan bahan untuk Suzuki Katana. Nah, mungkin konten-konten berikutnya itu tidak begitu sering untuk Suzuki Katana ya. Dan karena konten Katana ini juga saya bisa memperoleh subscriber lebih dari 1000. Terima kasih buat teman-teman yang subscribe channel ini. Barangkali yang ke depan saya akan ngoprek tentang sepeda motor kemungkinannya, karena saya sudah punya barang rongsok juga, yaitu Honda Astrea Impreza. Nah, itu akan saya oprek, saya benerin, semoga bisa berjalan dengan sesuai harapan. Nah, demikian, ini hanya cerita tentang apa yang sudah saya lakukan di mobil Suzuki Katana. Semoga teman-teman yang mengikuti channel ini bisa mengambil manfaatnya. Oke, demikian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.